Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini, yang sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang. Dengan kesehatan dan umur panjang yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, kita bisa mampu melaksanakan rutinitas dan aktivitas kita sebagai umat muslim, yakni salatul Jum'ah secara berjamaah. Yang mudah-mudahan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan salam kita, salawat kita disampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kembali kepada kita selaku pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa khatib berwasiat khusus yang untuk diri pribadi khatib. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan setiap apa yang telah Allah perintahkan dengan semaksimal mungkin dan menjauhi setiap larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun baru Islam diperingati setiap tanggal 1 Muharram oleh kaum muslimin. Nama Muharram secara bahasa dapat diartikan sebagai bulan yang diharamkan, yaitu bulan yang di dalamnya orang-orang Arab diharamkan melakukan peperangan. Orang Arab zaman dahulu meyakini bahwa bulan Muharram adalah bulan yang suci, sehingga tidak layak menodai bulan tersebut dengan peperangan. Sedangkan pada bulan yang lainnya, misalkan bulan Safar, diperbolehkan untuk melakukan peperangan. Di samping itu, di bulan Muharram terdapat beberapa peristiwa yang sangat amat penting. Peristiwa Asyura yang jatuh pada 10 Muharram yang sudah kita lewatin,
yakni diyakini hari kebebasan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Dan kita disunahkan pada saat itu berpuasa di tanggal tersebut. Yang kedua, peristiwa penting yang menggembirakan juga pernah terjadi di bulan Muharram, di antaranya terbelah Laut Merah saat Nabi Musa alaihissalam hendak menyeberang, sehingga pada saat itu Nabi Musa dan kaumnya yang setia selamat dari kejaran Fir'aun. Selain itu, beberapa peristiwa penting lainnya terjadi, seperti Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya, dan tobatnya itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Muharram. Kemudian juga berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Juhdi. Alhamdulillah, di bulan Muharram itu juga Nabi Nuh alaihissalam beserta pengikutnya itu diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dunia pada saat itu dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lainnya di bulan Muharram. Namun izinkan kali ini khotib membawakan satu tema, sedikitnya ada 2 amalan yang dahsyat di bulan Muharram. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, 2 dahsyatnya amalan di bulan Muharram. Yang pertama adalah melakukan puasa. Di bulan Muharram ini dianjurkan kita untuk senantiasa melakukan puasa, karena puasa di bulan Muharram sungguh sangat dahsyat pahala yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang melakukannya. Di samping itu, bulan Muharram adalah salah satu di antara bulan haram selain bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Amalan soleh yang diperintahkan pada saat itu adalah melakukan puasa. Bahkan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah menganiaya diri di bulan yang 4 itu. Bahkan dari Abu Hurairah, baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari sekian hari bulan Muharram, yang lebih afdal adalah puasa Asyura yang telah kita lewati beberapa hari yang lalu, yaitu tanggal 10 Muharram. Karena puasa Asyura memiliki keutamaan yang tinggi, karena dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Bahkan Abu Qatadah berkata, wasu'ila an saumi yaumi arafata faqala yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah. Qala wasu'ila an saumi yaumi asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa pada saat itu, puasa Arafah atau puasa di bulan Muharram. Beliau menjawab, puasa Arafah ya tentunya akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menyelisihi Yahudi, kita diperintahkan berpuasa pada hari sebelumnya, yaitu berpuasa pada hari ke-9, yaitu puasa Tasu'a. Ketika Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat untuk puasa kala itu, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura, hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi bersabda,
Wahai sahabatku, tahun depan insya Allah kita akan berpuasa di tanggal 9, namun belum sampai tahun depan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW sudah wafat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang dahsyat di bulan Haram adalah selain kita puasa, yang kedua adalah memperbanyak sedekah atau yang kita kenal menyantuni anak-anak yatim. Dalam menyambut bulan Muharram diperintahkan agar menyisihkan pengeluaran dari belanja kita sehari-hari, yaitu bersedekah, membantu keluarga kita yang kekurangan, kaum kerabat, membantu anak yatim, orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Bahkan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man wasi'a ala iyalihi wa ahlihi yauma Asyura, wasi'allahu alaihi sa'iris sanati." Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluarganya atau ahlinya, maka Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya. Hadis riwayat Baihaqi. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Terlebih alhamdulillah kita sudah meninggalkan di tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang memang memerlukan uluran tangan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah insya Allah ketika kita melapangkan rezeki kita, berbagi untuk sesama, insya Allah akan memberikan keberkahan buat kita semua. Bahkan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, "Atuhibu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatim wamsah ra'sahu wa afhimhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrika hajataka." Jika hatimu ingin menjadi lembut, ingin semua hajat dan keinginan tercapai, maka muliakanlah anak yatim dan usap kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu, niscaya hatimu lembut dan hajat serta keinginanmu akan selalu Allah kabulkan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abi Darda. Bahkan baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya yang lain, "Ana wa kafirul yatim fil jannati kahatain." Saya akan berdampingan di surga bersama orang-orang yang memuliakan anak yatim seperti dua jari telunjuk dan jari tengah yang berdampingan. Bahkan beliau mengangkat tangannya kepada sahabat, layaknya seperti tanganku seperti ini. Insya Allah orang-orang yang cinta kepada anak yatim, orang-orang yang gemar berbagi, orang-orang yang suka bersedekah akan berdampingan dengan baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita di bulan Muharram ini, bacaan Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibus sayyi'at. Qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa radu anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara din waqtul man khadara al muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma kshif anna washif anna wadfa' al bala wal waba wal bala wat ta'un wal fitan wal bihan wal ghumuma wal ghumuma wal quruba wal ahzan wasyada'id wasyarrul a'da'i wal hasidin wal zalimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi. فبأي آلاء ربكما تكذبان